Bapak atas waktunya. Jadi hari ini saya akan melakukan penyelesaian terkait dengan tugas belajar saya sebagai calon guru penggerak, yaitu untuk kali ini saya akan membebaskan terkait dengan kegiatan aksi nyata, yaitu budaya positif. Nah, sebelum menginjak pada budaya positif ini, beberapa hal mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kita tahu bersama bahwasanya kegiatan pembelajaran itu, kalau kita berkaca pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, biasanya kegiatan pembelajaran itu berpusat pada guru, di mana siswa ini harus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah guru rancang sebelumnya. Tapi ternyata setelah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan melalui Zoom pada kegiatan JGP ini, ternyata kegiatan pembelajaran yang benar itu adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana guru itu harus bisa menuntun siswa, bukan menuntut siswa, begitu ya. Jadi ini paradigma yang baru saya pelajari, artinya di mana semua kegiatan ini harus berpusat pada siswa. Kita sebagai guru harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran ini dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak. Tidak lagi kita melakukan kegiatan menurut keinginan kita, tidak, karena setiap anak, setiap murid ini memiliki kepribadian berbeda. Satu dengan yang lain ini mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai kepribadian yang berbeda, sehingga dengan kepribadian yang majemuk ini, dengan karakter yang majemuk ini, kita wajib merangkul mereka semua, bukan menuntut mereka untuk memahami kita, tapi kita yang harus memahami murid-murid atau memahami siswa. Itu yang poin pertama dari hasil pembelajaran yang saya ikuti. Yang kedua, terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan hasil belajar siswa yang nantinya akan berupa nilai. Sementara yang ada di konsep kita itu, kegiatan pembelajaran itu ujungnya adalah nilai, tapi bukan seperti itu. Tujuan akhirnya adalah menjadikan anak-anak didik ini sebagai individu yang bahagia lahir batin, menjadi anggota masyarakat yang bahagia lahir dan batin, selamat dunia dan akhirat. Tidak hanya terpaku pada angka saja. Oh, bahwasanya kalau misalnya angkanya 8, anak ini seperti ini kemampuannya, anak ini kalau nilainya 7 seperti ini. Tidak. Kita yakini bahwasanya perbedaan angka itu bukan menunjukkan hasil yang peroleh itu tidak hanya terbatas pada angka-angka saja, tapi lebih pada persiapan mereka untuk memasuki dunia luar dengan kesiapan lahir dan batin. Tuh. Jadi itu terkait dengan sistem pembelajaran yang sekarang ini. Kita yakini bahwasanya kegiatan itu harus berpusat pada guru yang sebelum-sebelumnya. Sekarang ternyata bukan seperti itu. Yang benar itu adalah kegiatan itu berpusat pada murid. Dan untuk itu, untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya tujuan pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter murid agar siap menjadi individu dan anggota masyarakat yang matang, yang siap lahir batin, yang selamat dunia dan akhirat. Untuk itu, kita harus membudayakan hal-hal baru, diantaranya melakukan perubahan paradigma. Paradigma di sini satu diantaranya yaitu kita harus yakin bahwasanya guru itu tidak bisa mengontrol siswa. Guru itu tidak bisa mengontrol siswa. Yang bisa mengontrol siswa itu siapa? Yang bisa mengontrol siswa itu ya mereka sendiri. Jadi kalau kita mengkritik siswa dan itu membuat siswa menjadi merasa bersalah,
bahwasanya itu semua akan menguatkan karakter. Ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk melakukan pemaksaan kepada anak-anak. Tidak. Jadi ilusi-ilusi seperti ini tidak bisa kita terapkan kepada siswa. Yang bisa mengubah siswa menjadi karakter yang lebih baik yang mereka sendiri. Kita hanya bertugas untuk menuntun. Kita hanya bertugas untuk mengarahkan. Selebihnya siswa yang harus melalui proses-proses tersebut. Begitu. Nah, ini disiplin positif di sini kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Nah, selama ini kan kita berpikir bahwasanya saya bisa mengontrol si A, kita bisa mengontrol si B agar bisa berbuat baik seperti mau kita. Ternyata itu tidak berlaku lagi. Yang bisa mengontrol siswa itu ya siswa itu sendiri. Kita hanya mengarahkan saja. Kita hanya menuntun mereka saja agar apa-apa yang sudah mereka yakini baik itu bisa tercapai. Yang kedua, teori kontrol di sini bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus pilihan-pilihan baru, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memang intinya kita harus berusaha apa sih kemauan siswa. Tiap siswa ini punya kemauan, tiap siswa ini punya karakter dan semuanya berbeda. Kita harus merangkul itu. Kita harus merangkul itu semua agar keinginan tiap siswa ini bisa terwujud. Makna disiplin yaitu di sini makna disiplin adalah belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sementara untuk teori motivasi ini ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan yang terakhir ini harus diwujudkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, di mana nantinya yang terakhir pada akhirnya ini harus dibentuk dengan keyakinan kelas agar sama-sama paham apa sih sebetulnya yang kita yakini baik itu apa. Ini yang harus kita sepakati dulu nanti dengan anak-anak. Tidak bisa serta-merta anak-anak datang ke sekolah terus kita berikan ini loh peraturan yang harus kamu patuhi tanpa melihat dulu bahwasanya apakah peraturan ini sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kita harus mengumpulkan mereka terlebih dahulu, kita harus merangkul mereka terlebih dahulu dan menjelaskan manfaatnya apa. Dan kita bentuk kesepakatan agar keyakinan-keyakinan yang kita inginkan itu merupakan satu keyakinan dari kita semua, bukan peraturan-peraturan yang memang sudah wajib diikuti oleh siswa. Yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini yaitu yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi dalam posisi kontrol ini misalkan siswa nantinya melakukan kesalahan, maka kita harus bisa menempatkan diri kita. Kita harus bisa menempatkan diri kita di mana kita harusnya berada. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Tapi di sini kita sebagai seorang guru, jika ada siswa yang melakukan pelanggaran, siswa yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, maka posisi kita yang paling tepat adalah kita harus bertindak sebagai manajer. Bagaimana cara kita bertindak sebagai manajer itu? Yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan yang pertama, langkah pertama itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan pada siswa. Dan yang terakhir, yang keempat di sini yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum
kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus tahu bahwasanya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi, yang harus kita penuhi. Siapa yang bisa memenuhi kebutuhan itu? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita akan melakukan sesuatu hal untuk memenuhi apapun itu agar kebutuhan itu bisa melengkapi hidup kita masing-masing. 5 kebutuhan dasar manusia diantaranya bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Semua kebutuhan dasar ini jika dikelola dengan baik, jika dikontrol dengan baik, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tetapi jika kebutuhan dasar itu tidak bisa kita kelola dengan baik, maka akan bisa menimbulkan atau memicu hal-hal yang tidak baik. Contoh kebebasan. Ya, contoh untuk kebutuhan dasar manusia yang kebebasan. Kadang siswa atau murid ini merasa ingin merasa bebas selama ada di lingkungan sekolah. Betul begitu ya Bapak-bapak ya? Nah, jadi siswa itu ingin merasa bebas karena selama di rumah ini ada aturan-aturan yang baku yang harus mereka lakukan begitu. Tapi ketika ada di sekolah mereka ingin sesuatu yang berbeda, ingin sesuatu yang membuat mereka bahagia. Salah satu di antaranya kebebasan. Sehingga begitu sampai di sekolah, anak-anak ini melakukan hal-hal yang semaunya sendiri. Misalkan di kelas diminta untuk mengerjakan tugas atau pada saat praktek, siswa ini cenderung untuk melakukan sesuatu hal yang di luar yang tidak seharusnya. Karena apa? Karena mereka ingin bebas. Ketika ada perintah, oh saya harus melakukan kegiatan praktek dengan langkah-langkah seperti ini, dengan tahapan-tahapan seperti ini. Tapi karena mereka ingin bebas, karena mereka ingin melakukan sesuatu tanpa kontrol kami sebagai guru, maka mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dan itu mungkin bisa menimbulkan bahaya. Tapi mereka tidak berpikir jauh ke arah sana. Hanya berpikir pada saya ingin bebas, saya ingin melakukan sesuatu tanpa harus ada ini, harus ada itu, begitu. Sehingga mereka melakukan itu. Karena mereka tidak berpikir secara visioner jauh ke depan bahwasanya apa yang saya lakukan ini sebetulnya menghasilkan suatu hal yang bisa berakibat fatal. Nah, di sini bagaimana cara kita merangkul siswa? Kita lakukan bagaimana kita harus menunjukkan bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu tanpa membuat siswa ini merasa bersalah. Itu jadi kita harus merangkul mereka. Kita tanyakan maksud dan tujuan mereka melakukan itu apa. Lalu kita arahkan. Apa sih sebetulnya keinginan mereka? Apa sih keyakinan kelas yang sudah kita buat? Bagaimana misalkan ke depannya apakah dia itu si anak ini bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik? Kita sebutkan akibat-akibatnya apa saja sehingga mereka paham bahwasanya kebebasan yang saya inginkan ini ternyata bisa membahayakan diri saya sendiri, ternyata bisa membahayakan teman-teman, seperti itu. Begitu ya Bapak-bapak ya. Jadi tidak harus kita menunjuk anak bahwasanya itu salah dan tidak boleh dilakukan. Tidak harus seperti itu lagi. Tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik agar siswa itu paham bahwasanya oh iya ternyata ketika saya melakukan kesalahan, apa yang saya lakukan ini ternyata bisa menimbulkan efek yang kurang baik. Apa yang saya lakukan ini ternyata bisa merugikan orang lain. Betul saya merasa puas terhadap apa yang saya lakukan, tapi ternyata teman-teman di sekitar saya ini merasa tidak senang dengan apa yang saya lakukan. Maka dari itu kita perlu mendudukkan diri kita sebagai manajer dan melakukan restitusi segitiga agar permasalahan itu bisa selesai dengan baik. Nah, apa makna disiplin? Disiplin ini
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sepakat ya? Sepakat ya. Jadi disiplin itu dalam lingkungan kita, dalam budaya kita adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini nilai-nilai kebajikan di sini terkait dengan disiplin tadi, kita harus melihat lagi lebih jauh ke depan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kita yakini bahwa setiap perilaku perbuatan yang dilakukan oleh kita itu mempunyai suatu tujuan. Sepakat ya Bapak-bapak ya? Sepakat. Jadi kita harus yakin dulu nilai-nilai kebajikan ini. Dan dalam kurikulum Merdeka ini kita tahu bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap murid, diantaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini biasanya yang dicantumkan dalam kegiatan P5, profil pelajar Pancasila. Jadi ini profil-profilnya. Jadi bagaimana nilai-nilai kebajikan yang tercantum dalam profil Pancasila ini harus kita munculkan, harus kita wujudkan agar bisa mencetak generasi-generasi yang jauh lebih baik ke depannya, bisa mencetak generasi-generasi yang lebih bagus lagi ke depannya, yang siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Dari kebajikan-kebajikan itu kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu bahwasanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini yang perlu kita sampaikan, kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita di kelas. Kenapa? Agar mereka tidak kebablasan, tidak mengartikan konsep merdeka ini menjadi sesuatu yang bahwasanya saya bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun itu. Bukan seperti itu. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga dapat memerintah diri sendiri. Maksudnya apa? Bahwasanya ketika kita sudah merdeka, artinya kita bisa meyakinkan diri kita sendiri untuk melakukan satu hal yang positif. Bukan sebaliknya. Ketika kita merdeka ini, kita bisa berbuat sesuatu untuk diri kita sendiri pada sesuatu yang lebih baik. Harus lebih baik, begitu. Ini harus kita pahamkan betul pada anak-anak agar tidak salah dalam memahami makna merdeka. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang keempat yaitu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat
berbuat salah pada kelompoknya. Jadi secara keseluruhan, restitusi di sini adalah salah satu rangkaian proses untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Suatu proses untuk menyelesaikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa tanpa membuat siswa itu merasa bersalah, tapi melihat secara keseluruhan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah mereka lakukan itu merupakan sesuatu yang perlu diperbaiki agar tidak merugikan orang lain, dan membuat satu keyakinan pada diri mereka, pada diri siswa ini untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi hal yang sama. Demikian pemaparan saya terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan ini bisa merubah paradigma kita dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Sekali lagi, saya tekankan kepada bapak-bapak semua bahwasanya ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, baiknya kita mengarahkan siswa, kita menuntun siswa. Jangan menuntut siswa untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Tapi biarkan mereka itu bereksplorasi, biarkan mereka untuk mengembangkan diri agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, alam, dan zaman mereka saat ini. Karena apa yang kita pelajari pada masa-masa kita dulu ini belum tentu sesuai dengan apa kondisi sekarang ini, kondisi seperti apa yang anak-anak kita hadapi saat ini. Sehingga kita juga harus terbuka pada setiap perubahan-perubahan yang ada. Terkait dengan restitusi, beberapa waktu yang lalu saya sempat mempraktekkan masalah restitusi segitiga ini pada siswa saya pada saat kegiatan di bengkel. Ternyata memang dari hasil pengalaman saya pribadi dengan menggunakan restitusi ini jauh lebih menyenangkan. Terlihat kesannya itu lebih baik, lebih menyenangkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Biasanya ketika anak-anak melakukan kesalahan pada saat praktek begitu ya, ini mereka itu langsung saya tegur pada saat itu. Ketika saya melihat kesalahan anak, saya langsung menegur anak tersebut. Jadi misalnya salah satu contoh yang kemarin saya proses itu, ketika ada salah satu siswa yang melakukan kesalahan, yaitu menggunakan alat tidak sesuai dengan fungsinya. Itu saya tegur. Tapi menegurnya itu tidak pada saat pelaksanaan praktek, Itu anak-anak yang melakukan kesalahan itu saya panggil secara pribadi dan saya tanyakan, kenapa melakukan hal tersebut? Saya tanyakan itu, motivasinya apa? Dan saya tidak langsung menyalahkan, oh kamu begini, oh kamu itu salah. Tidak seperti itu. Walaupun sebelumnya memang itu saya lakukan, saya itu lakukan. Jadi misalnya ketika anak melakukan kesalahan itu langsung saya tegur, Mas, kok menggunakan alat tidak sesuai dengan fungsinya, misalnya obeng ini untuk mengencangkan skrup begitu kan, harusnya seperti itu, mengencangkan atau melepaskan skrup. Tapi pada saat praktek kenyataannya di lapangan itu anak-anak menggunakan skrup, menggunakan obeng ini untuk sebagai palu. Jadi skrup yang harusnya dikencangkan dengan obeng tapi dipukul menggunakan obeng ini. Jadi skrupnya itu dipukul. Ini kan sudah sesuatu yang salah. Maka dari itu saya tegur langsung. Biasanya begitu itu jangan seperti itu. Nanti salah, nanti itunya rusak, alatnya rusak, obengnya akan cepat rusak, itu akan pecah begitu. Dan itu akan diikuti oleh anak-anak di bengkel dengan langsung mengganti alat menggunakan palu. Tapi beberapa waktu yang lalu itu saya memanggil siswa yang melakukan kesalahan pada saat praktek. Saya panggil, saya dudukkan, kami komunikasikan dengan baik. Saya tanyakan, tahu enggak kamu kesalahannya? Kenapa saya panggil kamu ke sini? Nah itu menjawab, iya Bu, saya tahu. Apa? Itu Bu, tadi saya pakai obeng. Itu saya pakai tidak waktu mau mengencangkan skrup itu, karena saya pengen cepat selesai pekerjaannya, makanya skrupnya itu saya pukul pakai obeng.
harusnya pakai sekurnya itu digunakan untuk mengencangkan saja. Nah, itu salah atau benar? Salah, Bu. Terus bagaimana? Ya, saya jelas melanggar begitu kan. Motivasinya apa kamu melakukan itu? Ya motivasi saya karena saya pengen cepat selesai, Bu, biar cepat istirahat, capek, Bu. Prakteknya 8 jam begitu. Dan komunikasi yang saya bangun dengan siswa tersebut lebih enjoy begitu ya, lebih menyenangkan, dan sampai hari ini anak tersebut tidak mengulang lagi. Nah, ini yang ternyata proses ketika anak melakukan kesalahan itu, ketika saya tegur langsung di bengkel bersama dengan teman-teman, waktu itu ada teman-temannya yang lain di dalam bengkel, itu tidak terlalu mengena pada mereka, tidak terlalu mengena. Jadi ketika saya manggil secara pribadi, saya komunikasikan, saya tanyakan, tahu enggak kesalahannya, kenapa kamu melakukan itu? Dan dijawab begitu komunikasinya. Bisa berjanji tidak? Bisa berjanji enggak? Kamu mau berjanji enggak? Nanti kedepannya tidak akan mengulang ini lagi. Itu malah sampai sekarang ini malah tidak diulang lagi. Beda ketika waktu saya langsung menegur. Sehingga saya punya kesimpulan dari kegiatan itu, saya punya kesimpulan ternyata kalau misalkan anak melakukan kesalahan dan kita tegur dengan baik, ini akan terbangun rasa percaya diri pada anak-anak. Mereka akan percaya bahwasanya ketika saya salah dan saya ditegur dengan baik oleh Bapak Ibu guru, maka kesalahan ini bukan seolah-olah menjadi suatu kesalahan yang besar dan membuat orang lain marah, tapi saya dibuat memahami. Siswa itu dibuat untuk memahami apa sih sebetulnya kesalahan mereka, apa akibat dari kesalahan yang mereka lakukan. Contoh yang lainnya misalnya yang sering terjadi di jurusan saya, di jurusan listrik ini ya Bapak-bapak, ketika praktek anak-anak biasanya ini langsung menghubungkan ke sumber listrik. Nah, ini yang kadang rasa ingin tahu, rasa penasaran mereka. Oh, ketika saya sudah menyelesaikan praktek ini, saya ingin tahu rangkaian yang sudah saya buat ini sudah benar atau tidak begitu. Itu sering kali terjadi seperti itu. Tapi kejadian-kejadian seperti itu tidak hanya satu kali selesai. Ketika saya tegur, keesokan harinya atau pada pertemuan berikutnya anak-anaknya tidak mengulang, ternyata itu masih berulang lagi begitu. Dan ketika saya menerapkan restitusi segitiga ini dalam memproses sebuah kesalahan, pelanggaran yang sudah dilakukan oleh anak-anak, kok ternyata dari satu kali proses yang saya lakukan itu kemarin, ini lebih senang, anak-anak lebih merasa dihargai begitu. Dan sampai hari ini kegiatan itu oleh anak yang saya tegur kemarin, yang saya proses kemarin dengan proses restitusi itu, ternyata tidak mengulang lagi. Makanya saya bisa menyimpulkan bahwasanya dengan kegiatan ini artinya ini bisa saya terapkan lagi pada siswa yang lain. Dan harapan saya nantinya ke depan bapak-bapak semua, dan mungkin juga nanti bisa ditularkan pada ibu-ibu guru yang lain yang tidak bisa hadir hari ini, kegiatan restitusi ini lebih membuat anak itu lebih senang, lebih menyenangkan, lebih cepat menyelesaikan. Jadi kesimpulan saya ketika saya menggunakan restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, khususnya pada saat kegiatan praktek di bengkel, dari satu proses yang saya lakukan kemarin itu ternyata menunjukkan hasil yang signifikan, menunjukkan hasil yang baik begitu. Saya bilang baik karena itu tadi, siswa yang bersangkutan ini ternyata sampai kegiatan yang sudah masuk pada sekian kalinya ini, sudah sekian kali praktek ini, sampai hari ini belum pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi ini makanya tadi saya sampaikan, saya punya kesimpulan bahwasanya memang ini benar, proses menggunakan restitusi itu
bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah ini. Tidak hanya oleh saya saja atau oleh guru BK saja, tidak, tapi bapak yang hadir hari ini juga bisa nanti mempraktekkan hal yang sama, sehingga proses pembelajaran di kelas pada saat KBM ini lebih terasa bermakna pada anak-anak, sehingga rasanya kalau misalkan diproses seperti itu, anak-anak ketika ditegur langsung begitu, anak-anak belum tidak punya oh ya sudah ditegur nanti kan sudah biasa begitu, sudah ditegur saja. Tapi ternyata ketika kita ngobrol baik-baik, dikomunikasikan dengan baik, ini lebih ke anak-anak lebih terasa, rohnya itu lebih kena begitu. Ya, makanya ini tadi saya sampaikan, bolehlah ini kita praktekkan bersama-sama. Jadi ketika kita melakukan proses itu pada anak, saya memang membandingkan ketika saya menegur langsung, ketika saya menegur anak-anak secara langsung begitu pada saat kegiatan KBM di bengkel, itu mereka kesannya itu lebih menghargai kita, lebih menghargai komitmen kita bersama begitu untuk tidak melakukan perbuatan yang salah dan sama di kemudian hari. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika saya bandingkan ketika anak-anak itu melakukan kesalahan begitu, saya tegur langsung. Mereka lebih cenderung untuk mengulang lagi. Rasa-rasanya kalau cuma ditegur ya besok ditegur saja cukup, ya sudah begitu, tidak ada efek jerahnya. Tapi ketika anak-anak itu saya tegur, tapi secara pribadi saya ajak ngobrol mereka, konsekuensinya tahu tidak dalam melakukan kesalahan itu. Terus misalkan melakukan kesalahan tersebut akibatnya apa? Motivasi kamu apa? Saya tanyakan itu lebih detail secara pribadi. Justru hasil yang saya dapat jauh lebih baik ketika saya menegur anak secara langsung di dalam bengkel. Pada saat itu juga ketika saya tahu anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi ke depan harapan saya mudah-mudahan ini juga menjadi budaya kita bersama di sekolah ini, menjadikan restitusi ini sebagai salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan, agar anak-anak lebih merasa dihargai sebagai seorang manusia, lebih dihargai sebagai seorang individu. Itu yang ini beda ketika kita langsung menegur, ya itu tadi sudah anak-anak responnya masih kurang. Tapi entah itu mereka malu mungkin ya kalau sudah ditegur secara pribadi atau bagaimana, saya juga belum paham, karena ini yang jelas saya juga butuh waktu untuk melakukan ini lebih lanjut, karena baru satu kali saya melakukan restitusi ini. Saya mempraktekkan restitusi ini pada siswa saya di kegiatan belajar mengajar saat di bengkel. Nah, tapi harapan saya dari satu kali ini, kok ternyata memang satu kali proses yang sudah saya lakukan ini ternyata kok memang menghasilkan sesuatu yang lumayan baik, dan harapannya ini bisa menjadi suatu budaya untuk kita semua. Jangan hanya menyerahkan permasalahan itu kepada BK. Oh, saya kan hanya guru pengajar. Ketika ada anak melakukan kesalahan, sudahlah biar proses itu saya serahkan pada BK saja begitu. Rasa-rasanya kalau semua diserahkan pada BK, kok kita sebagai guru itu kesannya hanya sebagai mentransfer ilmu saja, padahal kan tidak sesederhana itu. Kita juga harus melakukan kegiatan di mana kita harus melakukan kegiatan menuntun kepada anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita harus bisa mengarahkan mereka, harus bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Bukan semata-mata aku selesai mengajar, ketika jam pelajaran saya datang, saya mengajar, selesai, pulang begitu. Tidak, ternyata tanggung jawab kita besar.
tanggung jawab kita besar. Kita juga tidak boleh meletakkan tanggung jawab itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa pada guru BK saja. Kita pun juga punya tanggung jawab yang sama untuk bisa menuntun siswa menjadi lebih baik, memperbaiki karakter mereka agar bisa lebih baik, sehingga keluar dari sini, keluar dari SMK Miftahul Qulub ini, lulus sebagai siswa Miftahul Qulub ini, mereka bisa tampil di masyarakat sebagai seorang pribadi yang utuh dan baik. Itu harapan saya. Nah, itu saja Bapak Guru terkait dengan kegiatan diseminasi ini. Dari saya rasa cukup. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah bersedia hadir di sini mengikuti kegiatan ini, di mana saya sedikit berbagi apa yang saya pahami terkait dengan budaya positif ini. Dan semua ini akan kembali lagi tidak semata-mata untuk saya, tidak semata-mata untuk pemenuhan tugas belajar saja, tapi semuanya kembali lagi pada bagaimana kita mengembangkan sekolah ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Bagaimana kita menerapkan budaya positif ini di sekolah kita menjadi sebuah budaya yang memang benar-benar bisa mengarahkan, bisa menuntun anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Belum? Kalau peraturan kelas? Sudah tahu? Kalau peraturan sekolah kita tahu, peraturan kelas kita tahu bahwa di kelas tidak boleh melakukan ini, gitu ya. Kalau di sekolah tidak boleh datang terlambat, harus mengikuti kegiatan upacara, menggunakan seragam sesuai dengan harinya, begitu itu peraturan sekolah. Nah, sekarang kita akan membuat satu keyakinan secara bersama-sama. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan apa yang akan kita buat itu? Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang akan kita lakukan berdasarkan kesepakatan kita bersama. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru. Sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Contohnya, misalkan ketika kita praktek, ibu guru saya atau dengan guru-guru yang lain pasti sudah menyampaikan informasi terkait dengan apa-apa yang perlu dilakukan dalam kegiatan praktek. Misalnya, silakan gunakan semua alat yang ada di dalam bengkel sesuai dengan kebutuhan kalian. Silakan gunakan semua alat yang ada di bengkel, alat dan bahan yang ada di bengkel sesuai dengan fungsinya. Kan begitu ya? Jadi silakan nanti pada saat sudah melaksanakan kegiatan praktek, apapun itu harus dikonfirmasi dulu terhadap instruktur atau guru pengajar. Tujuannya apa? Agar tercipta kondisi belajar yang aman, tercipta kondisi belajar yang nyaman. Sebetulnya itu sudah kita laksanakan sebelumnya pada semester lalu sudah kita laksanakan. Tapi ternyata konsep ini penting kita lakukan agar kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa lebih nyaman lagi ke depannya. Apa-apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan keyakinan yang kita siapkan hari ini. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun kegiatan pembelajaran ini, apa-apa yang kita lakukan itu semuanya sesuai dengan keyakinan yang akan kita buat hari ini. Begitu.
Paham ya maksud saya ya? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan membuat keyakinan kelas ini? Tidak? Nah, semuanya sudah sepakat bisa membuat satu keyakinan agar langkah kita dalam pembelajaran itu bisa lebih baik. Kegiatan pembelajaran itu bisa nyaman. Jadi ini kira-kira keyakinan apa yang perlu ada terkait dengan kegiatan pembelajaran ini agar pembelajaran yang kita laksanakan baik di ruang kelas ataupun di bengkel itu bisa terlaksana dengan baik. Contoh satu, kalau di kelas misalnya keyakinan kelas kita saling menghormati satu dengan yang lain, begitu, saling membantu satu dengan yang lain. Saling menghormati satu dengan yang lain maksudnya begini, saling menghormati guru dengan murid. Yang punya kewajiban menghormati itu bukan hanya murid pada guru saja, tapi guru pun juga punya kewajiban untuk menghormati murid. Begitu. Jadi misalnya kita sudah sepakat bahwasanya alat dan bahan yang ada di bengkel itu boleh digunakan dengan catatan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fungsinya. Begitu ya. Nah, contoh yang lain yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Pada saat melaksanakan praktek, rangkaian yang sudah kalian buat itu harus dikonfirmasi dulu pada guru pengajar, baru dihubungkan pada sumber pendanaan. Tujuannya apa? Agar kegiatan praktek di bengkel itu aman. Paham? Paham. Jadi itu untuk keselamatan kalian, agar aman terhadap diri kalian, aman pada teman-teman kalian yang ada di bengkel, aman terhadap peralatan-peralatan yang ada. Silakan duduk. Peralatan-peralatan yang kalian gunakan dan peralatan-peralatan lain yang ada di bangunan tersebut, aman terhadap bangunan sekolahnya ya. Jadi itu salah satu bentuk kesepakatan yang sudah kita buat semester yang lalu, walaupun kita belum paham betul bahwa ternyata saya sudah pernah membuat kesepakatan kelas, saya sudah pernah membuat kesepakatan bengkel terkait dengan kegiatan kita belajar di bengkel. Dan hari ini akan kita tuangkan kesepakatan itu dalam satu bentuk keyakinan. Artinya begini, ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, itu harus kita yakini apa yang sudah kita sepakati itu harus kita laksanakan selama 1 tahun ini, selama 1 tahun kegiatan pembelajaran baik itu di kelas ataupun di bengkel. Bisa ya? Misalnya sekarang kira-kira silakan tuliskan di papan keyakinan kelas kalian apa? Atau mau tunjuk tangan nanti saya catat keyakinan kelas kalian apa sih yang mau saya lakukan, Bu? Baik siswa ataupun saya sebagai guru. Boleh disampaikan pendapatnya. Zainal, keyakinan kelas apa Zainal yang mau Zainal buat agar kegiatan KBM kita ini bisa lebih baik, bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan. Menghargai guru dan teman-teman. Menghargai. Jadi kesepakatan yang kita buat hari ini adalah saling menghargai, begitu ya. Siswa dengan guru, guru menghormati siswa, siswa menghormati guru. Oke, poin yang pertama itu adalah saling menghormati. Sepakat? Ya. Jadi sepakat ya. Kesepakatan kelas yang pertama itu adalah saling menghargai. Guru menghargai murid, murid juga menghormati guru, menghargai guru. Siapapun gurunya, bukan karena guru yang lain ini tidak membuat kesepakatan kelas, terus saya boleh berbuat semaunya saya. Karena Bu Farida membuat kesepakatan kelas, maka kesepakatan itu hanya berlaku pada saya. Tidak. Ya, kesepakatan kelas itu berlaku di kelas ini dengan siapapun gurunya. Ya. Dipahami ya? Ya. Oke, itu yang pertama saling menghargai. Yang kedua, Ipong, menjaga kebersihan. Baik, kita sepakati bersama masuk ke dalam kelas ataupun bengkel dalam kondisi bersih. Ya. Sepakat? Masuk ke dalam kelas ataupun bengkel itu dalam kondisi bersih. Keluar dari kelas dan bengkel itu pun juga harus dalam kondisi bersih. Paham ya? Sepakat yang kedua? Sepakat. Yang ketiga, apa kesepakatan kelas kita yang mau kita buat? Yang pertama saling menghargai, yang kedua saling menjaga
ketiga? Semangat belajar. Semangat belajar. Oke, yang ketiga itu semangat belajar. Sepakat? Ya. Sepakat ya? Ya. Sepakat. Pertama tadi apa? Menghargai. Saling menghargai. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar, semangat untuk mengajar. Ya, Ya. siswanya belajar, semangat untuk belajar, gurunya semangat untuk mengajar. Oke, sudah ada 3 kesepakatan. Yang kesepakatan yang keempat, kira-kira apa? Kesepakatan yang keempat, Peduli terhadap teman. saling peduli. Misalkan ada temannya yang tidak masuk, kalian harus peduli ke temannya. Kenapa sih teman saya ini kok tidak masuk? Tanyakan, datangi rumahnya, konfirmasi pada wali kelasnya. Ya, Iya. konfirmasi. Konfirmasi pada wali kelasnya. Oh, Bapak, Ibu, si A teman saya ini sekarang tidak masuk sudah sekian hari. Saya datangi rumahnya, ternyata begini, begitu ya. Ya. Tuh, silakan dikonfirmasi sehingga ada tindak lanjut dari wali kelas. Entah itu kalau misalkan sakit, kita datangi, kita besuk bersama-sama, begitu ya. Ya. Kalau memang ada hal-hal lain, bisa cepat diselesaikan. Itu. Nah, selain yang pertama tadi saling menghargai, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga semangat untuk belajar, semangat untuk mengajar, yang keempat peduli atau empati pada sesama teman. Yang kelima bisa ditambahkan membaca doa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya. Jadi diawali dengan pembacaan doa. Oke, pembacaan doa yang sebelum dan sesudah pelajaran. Mungkin bisa saya tambahkan sebelum memulai pembelajaran, kegiatan pembelajaran di kelas kita memulainya dengan pembacaan sholawat, begitu bisa? Bisa. Setuju? Setuju. Kalau nggak setuju boleh alasannya apa sampaikan. Setuju. Setuju. Oke, sudah ada lima kesepakatan yang akan nanti kita buat. Nanti boleh ditambahkan sampai lalu, silahkan dituliskan di papan dulu kesepakatan yang tadi sudah kita sepakati. Ada 5. Yang pertama, silahkan. Ini yang masuk ke papan ada. Tadi apa yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, silakan Zainal tuliskan. Terima kasih. Tuliskan kesepakatan kita yang kedua tadi. Menjaga kebersihan baik itu kelas ataupun bengkel. Mas Oki, silakan. Kesepakatan kita yang ketiga. Peduli, semangat belajar. Apa lagi tadi? Ya. Nah, terus, Mas Alvin. Silakan Mas Alvin. Yang kelima tadi. Apa tadi yang kelima? Berdoa sebelum coba Mas Erik. Berdoa sebelum berdoa dan membaca sholawat ya. Sebelum berdoa dan membaca sholawat sebelum pelajaran dimulai. Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi, Mas Sipol? Ari, silakan. Kesepakatan apa lagi yang akan kita buat hari ini? Boleh ditambahkan? Aktif
dalam kegiatan pembelajaran. Jadi misalkan ada hal-hal yang tidak kalian pahami, silahkan sampaikan. Apa-apa yang kurang jelas dari saya sebagai pengajar atau bapak ibu guru lain yang lain saat mengajar di dalam kelas atau di bengkel, juga tolong disampaikan. Atau kalian punya informasi yang sudah jauh lebih ini, yang sudah jauh lebih up to date. Karena kita tahu bahwasanya perkembangan teknologi ini kan berkembang dengan sangat cepat. Mungkin bisa jadi kalian lebih tahu, lebih awal tahu daripada saya. Karena kayak ibu saya sudah baca di Google misalnya ada materi ini dan ini. Mohon untuk waktunya untuk kita bisa sharing materi itu. Boleh seperti itu. Jadi tidak hanya menonton sudah pokoknya saya mengajar selesai. Pokoknya murid-muridnya ya saja sudah selesai. Tidak menutup kemungkinan kita bisa berdiskusi dua arah. Bisa ya? Jadi harus aktif. Lagi mau ditambahkan, Mas Surya boleh? Sudah cukup? Apa lagi? Selain aktif dalam kegiatan pembelajaran ada 6 disiplin. Disiplin, silakan Mas Surya ditulis. Disiplin waktu. Ya. Disiplin waktu. Ditulis disiplin waktu. Kesepakatan kelas kita. Terima kasih. Disiplin waktu. Disiplin waktu ini maksudnya yang bagaimana? Disiplin waktu itu ketika kita datang ke kelas, tepat waktu pulang dari sekolah, itu pun juga tepat waktu mengumpulkan tugas, tepat waktu begitu ya. Jadi yang disiplin waktu ini bukan hanya datangnya saja yang tepat waktu, pulangnya tidak. Bukan. Datangnya tepat waktu, pulangnya tepat waktu. Ada tugas pengumpulannya juga tepat waktu. Jadi sepakat. Ini ada 7 kesepakatan yang sudah kita buat. Bahasanya dari 7 poin ini, yang pertama yaitu saling menghargai, menjaga kebersihan, semangat belajar, saling peduli, berdoa sebelum pelajaran dimulai, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ini akan kita buat sebagai sebuah keyakinan. Akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas kita. Tolong ingat lagi bahwasanya keyakinan ini bukan antara karena yang membuat ibu gitu ya. Terus hanya berlaku pada saat jam pelajaran saya, tidak, tapi berlaku dengan semua guru. Bisa dipahami? Yakin bisa melaksanakan ini? Apa yang sudah kita sepakati ini bisa diubah menjadi sebuah keyakinan yang membuat semua kegiatan pembelajaran ini bisa menjadi lebih baik lagi? Bisa. Nanti pada pertemuan berikutnya ini akan kita buat daftar keyakinan kelas dan itu akan kita pajang di kelas. Bahwasanya kita benar-benar meyakini ini sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang akan kita laksanakan ke depannya selama 1 tahun belajar di kelas 11. Begitu ya? Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita melanjutkan pada materi